Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erki Andika Purnama Alam. Pada kali ini saya akan melakukan penyuluhan sosial mengenai pernikahan dini. Pernikahan dini diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jadi, pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih di bawah 19 tahun. Lalu apa sih faktor-faktor pendorong pernikahan dini? Yang pertama, faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga. Karena dipikirnya dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Lalu yang kedua yaitu faktor pendidikan. Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini. Semakin rendah pendidikan remaja, maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini. Karena kurangnya kegiatan atau aktivitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Lalu yang ketiga yaitu faktor orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini. Yang pertama ada karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif. Itu terus orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya. Lalu menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain. Ini biasanya karena warisannya itu jadi gak boleh ke orang lain, jadi harus di pihak masih di pihak keluarga gitu. Lalu yang keempat yaitu kebiasaan adat setempat. Biasanya di beberapa tempat itu suka adanya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih di bawah umur usia sekitar 19 tahunan, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Lalu setelah faktor apa sih dampak pernikahan dini? Yang pertama adalah dampak ekonomi. Karena kita tahu kalau pernikahan dini itu kan usianya masih di bawah ya, masih di bawah dan belum ada mental buat mencari nafkah gitu kan, biasanya susah buat bekerja gitu. Nah, kalau kalau tidak bekerja gitu kan otomatis kita akan mendapat penghasilan dari mana. Nah, terus setelah itu mungkin masih ada yang dikasih sama orang tua, tapi itu kan tidak bagus karena akan menjadi keenakan gitu kan buat keluarganya, jadi tidak berpikir gitu gimana supaya dapat eh, uang gitu buat nafkahin keluarganya. Lalu yang kedua itu dampak kesehatan. Dampak kesehatannya yaitu karena kita tahu ya di setiap pernikahan itu kebanyakan pasti langsung mempunyai anak gitu kan. Sedangkan kalau pernikahan usia dini kan umurnya itu belum siap untuk melahirkan gitu. Nah, kalau di pernikahan dini ini kesehatannya itu dapat berdampak karena dengan umurnya yang tidak siap untuk melahirkan tetapi dipaksa untuk melahirkan itu juga akan berbahaya pada kesehatannya. Lalu yang ketiga itu dampak psikologis. Biasanya kalau anak remaja itu kan masih enak bermain, terus masih enak buat kumpul-kumpul sama keluarganya atau kumpul-kumpul sama temennya.
sedangkan ini harus udah mengurus keluarga, harus udah mengurus suami atau harus mengurus istrinya. Dari situ juga psikologisnya bisa terdampak karena ketidaksiapannya gitu. Ketidaksiapannya yang masih enak main harus mengurus keluarganya. Lalu gimana sih cara mencegah pernikahan dini ini? Yaitu terdapat beberapa cara yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini, seperti memberdayakan anak dengan informasi dan keterampilan, lalu mendidik dan memberikan wawasan kepada para orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik, terus meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak, karena dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya anak semakin dewasa berpikirnya. Lalu mengedukasi anak terkait kesehatan dan reproduksi dan menawarkan dukungan ekonomi kepada anak dan keluarganya. Nah, itu cara mencegahnya. Jadi kita itu harus bersyukur atas penetapan minimal usia 19 tahun yang dibuat oleh pemerintah. Lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar dituntut untuk memiliki wawasan luas mengenai pernikahan dini agar anak-anak tetap fokus menggali potensinya serta mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi. Sekian penyuluhan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.